Mari kita pejamkan mata. Mari kita tersenyum pada diri kita. Tersenyum pada lingkungan di sekitar kita. Dan pada akhirnya tersenyum pada Tuhan Pencipta alam semesta. Seiring kita berdoa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rendah hati kami memohon berkah, sinar, bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dalam sesi gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih, dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, terjadilah. Berdoa selesai, secara pelan bukalah mata Anda, dan sekali lagi, Atma Namaste. Saya menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri Anda. Selamat datang dalam gerakan penyembuhan dunia dari Indonesia Pranic Healing bersama saya Dodi Nugroho. Oke, seperti setiap hari Senin kita akan terlebih dahulu menyapa diri kita masing-masing, ya, karena diri kita adalah orang yang sangat penting bagi kita. Untuk itu saya ajak teman-teman untuk memeluk dirinya masing-masing seperti ini. Mari kita peluk diri kita seperti ini. Kemudian pejamkan mata Anda. Sadari, rasakan perasaan Anda saat ini. Kemudian bayangkan Anda seperti bercermin. Pandanglah mata Anda dan katakan, sebutlah nama kesayangan Anda. Aku menyayangimu. Aku mencintaimu. Aku ingin memahamimu apa adanya. Aku mau menerimamu apa adanya. Aku sangat menghormatimu. Aku sangat membutuhkanmu. Terima kasih, engkau telah menjadi teman yang terbaik, sahabat yang setia, yang selalu memahamiku, selalu mengertiku. Pada diriku, aku juga telah memaafkan semua kesalahanmu. Untuk semua kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Aku juga minta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan. Aku juga mengakui semua kelebihan-kelebihanmu, semua kebaikan-kebaikanmu. Mari kita kembangkan kebaikan kita, mari kita kembangkan kelebihan kita, supaya kita bisa jadi orang yang bermanfaat bagi diri dan sesama kita. Terima kasih diriku, engkau sungguh baik, engkau sungguh berarti bagiku. Terima kasih untuk hadir dalam hidupku. Sekarang rasakan bagaimana perasaan Anda sekarang. Dan perlahan bukalah mata Anda dengan senyum yang lebar. Baik, kita akan lanjutkan sesi kita ini dengan membacakan inspirasi pagi hari ini. Tema malam hari ini adalah hidup lebih mudah melalui Pranic Healing. Atma Namaste. Jika Anda ditanya apakah Anda mau hidup susah atau hidup mudah, tentu jawabannya adalah hidup mudah. Ya nggak? Lalu apa sebenarnya makna dari hidup yang mudah? Kesulitan dalam hidup itu adalah hal yang pasti dialami oleh semua orang. Dimulai dari gangguan kesehatan, gangguan berelasi dengan orang lain, gangguan psikologis, kesulitan mencari mata pencarian atau uang, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan membuat prioritas, kesulitan mengatur waktu, kesulitan untuk menerima diri, kesulitan untuk mengambil keputusan, sampai dengan masalah kesepian atau kehampaan dalam hidup. Ini semua masalah yang biasa dihadapi dalam kehidupan. Hidup mudah itu bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Hidup mudah itu adalah ketika kita memiliki pengetahuan,
cara dan keterampilan untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan dengan lebih cepat dan lebih sedikit usaha. Sedangkan hidup sulit adalah ketika kita tidak mampu mengatasi persoalan hidup kita, atau perlu menggunakan waktu, usaha, dan pengorbanan yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Grandmaster Choa Kok Sui, seorang ilmuwan, filantropis, dan guru spiritual kaliber internasional, telah menciptakan Pranic Healing dan Arhatic Yoga untuk membantu menyediakan solusi terhadap 4 permasalahan global, yaitu kesehatan, relasi, keuangan, dan spiritualitas. Dengan mempelajari dan mempraktekkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dalam kelas-kelas Pranic Healing, seseorang akan mampu mengatasi hampir sebagian besar persoalan yang datang dari dalam diri, orang lain, dan lingkungan sekitar dengan lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, orang bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, orang bisa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Mari kita terus belajar dan mempraktekkan ilmu dan teknologi Pranic Healing. Baik, itu inspirasi pagi hari ini, dan pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya akan mengundang teman saya, guest speaker pada malam hari ini, yaitu Ibu Jolanda. Halo, Bu Jolanda. Iya, Pak. Halo, Pak. Bu Jolanda. Malam, Bapak Ibu Atmana Maste. Terima kasih, senang sekali sudah bersedia hadir bersama semua sahabat Pranic Healing pada malam hari ini. Nah, langsung aja nih Bu Jolanda. Tema kita pada malam hari ini tadi kan tentang hidup menjadi lebih mudah melalui Pranic Healing. Nah, ini mungkin Bu Jolanda bisa bercerita dulu. Pertama mungkin kita kenalan Bu Jolanda ini dari mana, kemudian profesinya apa, terus apa namanya, kapan sih mengenal Pranic Healing, dan kemudian manfaat atau perubahan apa yang dialami setelah belajar dan mempraktekkan Pranic Healing. Silakan Bu Jolanda. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya, teman-teman Atmana Maste. Jadi, nama saya Jolanda. Saya itu dari Pranic Healing dari cabang Bintaro ya. Terus, saya profesinya bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan, terus juga ya sebagai ibu rumah tangga juga, dan juga apa lagi ya? Saya mengenal Pranic Healing dari teman saya sebenarnya. Nggak tahu dia hadir apa enggak, namanya Ivani Chandra. Jadi saya kenal lewat Ibu Ivani, tapi waktu itu memang saya inisiasi sebenarnya daftar sendiri. Jadi cuman tahu pernah ikutin sekali, terus saya daftar aja karena mungkin waktu itu saya lagi bingung ya, lagi pusing gitu ya. Jadi saya daftar kelasnya, ya udah sampai dengan hari ini gitu saya join. Gitu itu perkenalan saya. Terus kalau bercerita ya, bercerita tentang apa yang saya rasakan lewat Pranic Healing, sebenarnya mungkin saya akan cerita banyak dari sisi pekerjaan saya karena mungkin agak beda dengan teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang dari kesehatan, terus merasakan apa namanya kesembuhan yang luar biasa. Nah, kalau saya mungkin saya akan cerita lebih banyak dari sisi pekerjaan dan profesional di kantor ya, dengan cerita yang berbeda nih. Jadi mungkin mungkin seperti mungkin saya kadang-kadang saya suka eh, mengekspektasikan diri saya itu eh, untuk selalu bisa berbuat lebih. Mungkin itu yang kadang-kadang saya suka rasakan ya. Dulunya mungkin karena memang kalau di sekolah itu kan kalau papa tuh suruh eh, berprestasi ya. jadi jadi kita sebagai anak tuh kayak dituntut
berprestasi gitu. Once ketika saya nggak berprestasi pun juga itu hal tersebut kadang-kadang bisa nempel gitu ya sampai di pekerjaan juga. Jadi gimana di pekerjaan tuh saya berusaha untuk bisa berprestasi juga, berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik sebenarnya kepada diri saya dan juga kepada company ya pastinya yang bisa yang mempekerjakan kita. Jadi sampai pernah tuh saya juga pernah mendapatkan prestasi kayak reward kayak saya dunia sales ya, Bapak Ibu di dunia sales itu kan kerjanya juga kadang-kadang bisa 24 jam ya, tapi dalam tanda kutip artinya kalau Sabtu Minggu juga kadang-kadang juga suka ditanyakan dan juga berbicara dengan sales pasti ketemu dengan banyak orang. Jadi pernah juga sewaktu-waktu di tempat saya yang lama dulu ya pernah mencapai suatu reward tertentu, tapi setelah itu tuh saya merasa tuh banyak yang bullying gitu. Saya merasakan dalam suatu kondisi yang sangat-sangat sulit. Jadi waktu itu saya juga pendatang baru, tapi saya bisa langsung dapat reward something lah di dunia sales. Dan ternyata banyak yang nggak suka gitu sama saya. Karena dengan posisi seperti itu, jadi saya merasakan bullying itu sampai almost 1 tahun. Dan tuh saya bertahan itu ya, dan sampai saya udah nggak kuat, saya berdoa. Dan saya memang merasakan dari dulu sampai sekarang tuh Tuhan tuh baik banget gitu. Jadi eh, doa saya tuh selalu didengar dan selalu diberikan jalan keluar. Jadi saya cuma mau berdoa, saya mau resign, saya mau buktikan bahwa saya bisa dapat kerja kembali di perusahaan yang besar. Dan satu saya juga dapat di perusahaan yang besar saat itu juga di Indonesia. Eh, Enjoying sampai akhirnya saya bisa punya anak gitu ya. Tapi suatu waktu saya merasakan gini, ketika kita up and down, kita kan tahu ya, mungkin ya kita harus berdoa gitu ya, terus kita harus beribadah dan juga baca firman. Itu kita lakukan dan itu merasakan damai. Tapi once ketika rutinitas itu datang, jadi seakan-akan saya tuh nggak kuat gitu loh. Jadi saya harus balik lagi, remind kembali. Jadi itu melakukan sebagai suatu rutinitas bagi saya gitu. Jadi nggak mendapatkan esensinya gitu loh. Jadi ya kita lakukan karena ya itu yang kita tahu kan. Itu kita lakukan seperti itu. Nah, sampai suatu saat di perusahaan saya sekarang ini yang saat ini juga salah satu perusahaan juga cukup besar dan saya mendapatkan suatu penekanan lagi. Jadi kali ini berbeda penekanannya bukan bullying, tapi saya secara tidak langsung saya disuruh untuk resign gitu. Itu kayak apa ya? Kayak disambar petir sih. Karena saya merasa, hah, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Dari selama saya bekerja, saya tuh nggak pernah seperti itu. Maksudnya itu kayak, hah, something wrong gitu with me gitu ya. Ya pasti mungkin ada sesuatu ya juga yang mungkin saya juga berbuat salah ya. Ya dengan culture shock juga di company yang baru, terus tapi juga dengan alasan yang sebenarnya somehow itu bukan hal yang major gitu, bukan berkenaan dengan KPI atau berkenaan dengan hal yang major gitu ya. Something kadang-kadang tuh hal yang kayak gitu juga gitu dipermasalahkan gitu karena kadang-kadang saya juga dengan beberapa pengalaman yang ada merasakan bahwa itu hal kecil tapi ternyata enggak juga gitu bagi company ini. Itu ternyata mungkin bisa something yang hal kecil bagi kita tapi itu ternyata penting juga bagi company dan saya merasakan itu suatu penekanan. Jadi itu apa ya, eh gimana gitu ya ke depannya, saya nggak kebayang sih karena mungkin dulunya kita mengekspektasikan diri kita itu berbuat benar gitu ya, berusaha untuk memberikan terbaik tapi itu bisa terjadi juga untuk diri kita gitu. Jadi jangan sombong juga ya, artinya di sini juga ya. Nah, eh, saya bingung justru waktu itu. Saya waktu itu baru mengikuti panic healing sih, kurang lebih bulan Maret akhir atau awal April ya, 2021. Dan kejadian itu benar-benar pada saat COVID lagi tinggi ya, di bulan Agustus gitu ya, di 2021. Dan saya harus mencari pekerjaan baru dalam waktu 3 bulan, dikasih waktu. Ya berusaha ya tetap berusaha gitu ya, doa juga tetap
Tuhan tuh ngasih panggilan gitu ke sana. Tapi saya tuh nggak pernah serak. Saya bilang, saya tuh belum mau resign lagi. Saya ngomong, saya udah capek gitu kan. Maksudnya untuk resign terus ke yang baru gitu. Saya cuma mau berdoa sama Tuhan, eh, apa ya gitu yang harus saya lakukan. Nah, saya sempet gitu ya, memang biasa ya kalau kalau manusia gitu pasti cari teman gitu ya, cari teman curcol gitu ya. Ya, tapi saya juga nggak sembarangan. Jadi saya juga lihat-lihat. Nah, sampai akhirnya tuh saya juga nanya teman, saya juga sempat juga nanya juga dengan Pak Dodi gitu ya. Ya, responnya memang cukup melegakan, tapi satu hal yang saya lakukan waktu itu saya melakukan project namanya proyek love ya. Artinya tuh semua orang yang mungkin dalam tanda kutip saya nggak tahu dia suka atau tidak dengan saya gitu ya, tapi semua itu saya doakan gitu. Jadi karena kan memang mungkin saya nggak terlalu, bukan nggak terlalu sensitif ya, mungkin saya tahu tapi saya nggak terlalu itu ignore, karena bagi saya itu fokus pekerjaan gitu, bukan fokus hal-hal yang membicarakan hal yang nggak penting. Nah, jadi saya doakan itu semua orang, baik bos saya, baik peer saya, baik departemen lain, saya doakan itu hampir tiap hari. Jadi apa ya, terus saya ikut kelasnya juga Pranic Healing ya, sampai psikoterapi, saya tuh ngerasa, oh ya, dan saya ikut soul, uh, saya tuh jadi mengerti banget gitu, kenapa orang ini begini, kenapa orang ini begitu ya, dan kenapa saya juga begini gitu ya. Jadi itu saya mengalami esensi kehidupan itu dengan banyak orang, dan memang itu benar gitu, itu benar. Dan ya semakin semakin mengikuti, karena memang saya ngalir gitu aja sih di Planet Healing. Jadi saya ikutin aja ya, semakin ada ini udah saya jadi pengen tahu, tapi pelajaran itu semakin mengisi mengisi pengetahuan dari saya dan menguatkan sebenarnya kalau kayak gini ini loh yang harus saya lakukan gitu. Nah, jadi em, apa namanya, waktu itu saya doa soul, saya Atma Namaste setiap hari kepada orang-orang yang ada di kantor, kepada bos saya, kepada peer saya, dan saya lakukan itu everyday. Sampai suatu saat saya bingung gitu, ya udah saya pasrah, intinya adalah saya memberikan terbaik. Kalau memang akhirnya memang udah nggak jodoh, ya udah nggak dipaksain di perusahaan ini gitu kan, yang penting saya berusaha untuk memberikan terbaik aja gitu. Jadi hasil ya udahlah belakangan. Kalau dulu tuh saya selalu berprinsip terhadap hasil. Kalau sekarang tuh kayaknya ya udah prosesnya dulu yang memang kita lakukan. Jadi ya sampai suatu saat bos saya telepon saya. Jadi karena memang kerjaan saya berkaitan dengan banyak orang, jadi semua tuh dicek sama dia. Jadi bosnya saya juga tuh mengecek semuanya. Dan satu hal yang mungkin mereka juga ngecek sampai ke customer saya gitu ya, karena saya orang sales, jadi mereka mengecek ke customer saya seperti apa gitu ya. Dan satu hal yang di luar dari dugaan gitu ya, eh, customer saya bilang begini, Bu Jolanda itu apa namanya, cukup tough, dan memang dia itu orang yang sangat membela kepentingan perusahaannya, dan dia itu nggak pernah neko-neko, nggak pernah ada hidden agenda, dan juga apa namanya, dia tuh fokus untuk ke company-nya. Sejak mereka dengar itu semua hilang. Dan saya juga nggak tahu sih, tiba-tiba jadi kayak ada magical gitu ya, apalagi sejak saya ikut uh, apa meditasi yang jam 5 itu ya, walaupun memang sedikit PR, tapi itu benar-benar menguatkan sih. Jadi somehow jadi saya tuh nggak bisa bangun pagi sebenarnya, tapi sejak mulai rutin gitu, jadi mau nggak mau kadang-kadang suka kebangun, dan ya saya jadi pengen, karena kan apa ya, eh, kayak jadi kuat gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kayak eh, ada sesuatu, oh saya tahu, oh saya harus begini. Jadi kalau ada something something new yang cukup mengganggu gitu ya, oh saya tahu saya harus seperti ini. Jadi somehow kadang-kadang kalau anak saya juga suka
nakal gitu, yang paling kecil gitu ya, suka teriak-teriak. Dulu kan kadang-kadang saya juga suka apa ya, bukan apa ya, suka plototin gitu, suka apa gitu. Terus saya jadi nggak bisa lagi gitu. Jadi benar-benar kok jadi apa ya, pribadi yang mungkin kayak 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 mau marah tapi kayak ada yang nahan saya gitu loh. Jadi sesuatu yang saya merasa itu something new untuk kehidupan saya sih sejak saya ikut planning healing. Jadi saya merasa hidupnya tuh lebih ringan, lebih smooth gitu ya, dan lebih mudah pastinya. Dan eh, saya believe ya kalau memang kita selalu terkoneksi ya, tali spiritual kita dengan yang di atas, yaitu kayak ada blessing bener-bener sih untuk kehidupan kita. Dan juga kehidupan kita tuh ya memang salah satu visi misi saya di tahun ini adalah saya pengen menjadi inspirasi bagi orang lain sih, at least tuh bukan orang banyak ya, tapi orang-orang yang terdekat saya gitu. Jadi berusaha untuk ke sana itu tidak mudah, memang suatu perjalanan yang panjang, dan ya blissful aja Pak Dodi dan teman-teman semua bisa mengenal sih Planet Healing yang memang bisa mengubah kehidupan dari yang benar-benar shock sampai sekarang tuh nothing, udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Dan saya ya fokus kepada pekerjaan dan sekarang berjalan dengan baik sih. Itu aja sih Pak Dodi, mungkin singkat aja dari saya. Terima Wow, kasih. oke. Hmm. Kisah singkat yang luar biasa, Bu Julanda. Kayak karena memang menarik, dunia kerja itu sesuatu yang sangat dinamis yang dan kadang-kadang yang terjadi itu di luar pemikiran kita ya, ekspektasi kita ya. Ternyata yang namanya kesulitan kadang-kadang bukan masalah karena kita padahal prestasinya bagus nih, KPI-nya bagus, tapi ada hal yang lain ya. Ada hal-hal yang lain kadang-kadang mengganjal ya atau menjadi hambatan dalam pekerjaan kita dan kadang-kadang itu berkaitan dengan orang-orang ya. Benar ya Bu Jelanda ya. Ya, benar banget Pak. Karena memang namanya dunia sales semua itu terkait kan Pak. Jadi semua departemen pasti kita akan berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai macam latar belakang dan kepentingan ya Pak ya, gitu. Ya. Jadi bahkan yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kita juga menjalin relasi dengan semua pihak ya Bu Julanda ya. Baik dari internal maupun eksternal. Tadi Bu Julanda secara eksternalnya udah bagus sekali ya, bahkan customer-nya bisa bilain seperti itu ya. Tetapi secara internal malah ternyata ada kendala juga ya Bu Julanda ya. Ya, betul Pak. Jadi memang ya itu tantangan tersendiri ya memang bagi seorang pekerja ya Pak ya. Jadi ya seperti itu. Jadi mesti manage dengan baik. Jadi everything is kita harus bisa atur tuh dengan ya baik lah gitu, baik eksternal maupun internal. Ya. Oke. Bu Julanda terakhir sudah sampai ikut level Arhatik ya Bu Ju? Iya, benar Pak. Ya, ya. Ah, Yang jam 5 tadi Arhatik ya. iya, ya, arah hati. Saya ini terus terang kagum ini. Seperti, maksudnya saya nggak bisa membayangkan seseorang yang kerja di Jakarta, yang masih, kantornya jam berapa sih kalau boleh tahu? Kantornya jam 8 Pak. Jam Jadi, 8. nah, Oke. jadi memang kebetulan tuh, ya memang kantor cukup jauh sih. Rumah saya Tangerang, kantor saya di Cakung. Jadi biasanya saya memang Oh. jalan itu jam 6 lewat atau setengah 7 ya. Tapi memang lawan arah sih Pak. Jadi nggak terlalu macet. Cuman memang kalau saya apa namanya, karena memang ini ada WFA dan WFO. Jadi kalau WFA saya bisa dengan mudah. Kalau WFO ya saya ikutin setengah, setengahnya lagi ya di jalan Pak. Jadi kadang-kadang memang suka ke skip yang namanya olahraga terakhir itu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Jolanda masih menyempatkan, bayangkan jam 5 pagi udah meditasi ya, jam 5 pagi udah meditasi dahulu, padahal dulu sebelumnya bangun pagi susah ya, tapi sekarang maksa-maksain bangun pagi, bela-belain untuk ikut meditasi duluan, meditasi Arabic Yoga jam 5 pagi yang selesainya jam jam 7 pagi ya. Dan kenapa sih Bu bela-belain meditasi atau merubah pola hidup yang udah lama, yang udah nyaman gitu. Eh, Kenapa ya? Karena gimana ya Pak? Kan saya merasakan berkat juga dari sini dan saya merasakan oh ternyata tuh maksudnya eh
Jadi kebuka ya Pak pikiran kita, terus ya alam semesta energi gitu yang dulunya kita nggak pernah tahu itu ada ya Pak ya. Jadi apa ya, lebih jelas aja tujuan hidup kita sih Pak. Lebih jelas dan saya lebih terbantu, jadi diarahkan juga ya, dan itu maksudnya itu bukan hanya khayalan ya, tapi itu memang nyata dan kita praktekkan ya memang benar gitu. Ya sekarang buktinya ya saya doa Atmana Maste setiap hari, Project Love gitu ya kepada orang-orang tersebut. Kalau bisa dibayangkan apa nggak itu suatu miracle ya Pak bagi saya. Sedangkan saya tuh sudah harus cari pekerjaan dalam waktu 3 bulan loh Pak. 3 bulan gimana saya nggak pusing ya Pak pada saat itu kan, karena kan ya kita namanya ini kan masih banyak tanggung jawab ya Pak ya, anak masih Ya, kecil ya. dan lain-lain. Jadi itu yang membuat kita, oh ya, ya itu. Jadi ya saya merasa pintu-pintu apa berkat juga banyak ya Pak, sejak saya ikut ini gitu. Jadi teman-teman ya, it's real sih for me gitu untuk bisa merasakan itu gitu. Ya, ini unik ya. Orang jualan, orang di sales ya, kemudian di apa namanya uh, bisnis ya, tapi ngomongnya kok love gitu ya, project love gitu ya. Nah, Iya, iya. saya waktu itu masih ingat ketika Bu Jolanda si sharing ya mengenai yang tadi tiba-tiba dapat berita 3 bulan mesti cari pekerjaan, dan waktu itu terus terang saya melihat juga Bu Jolanda down ya. Nah itu saya tertarik nih, gimana Bu Jolanda dari yang posisi down itu kemudian kok bisa membangkitkan semangat lagi, atau bahkan kemudian memutuskan untuk melakukan project love itu, dan akhirnya terjadi mukjizat dalam pekerjaannya. Iya. Saya memang orang yang selalu ingin mencoba sih Pak. Jadi memang saya juga sempat cerita sama teman saya, terus dia juga kasih masukan gitu. Harus lakukan ini setiap hari dan coba itu karena dia juga mengalami hal yang sama dan itu berhasil. Dan saya tanpa basa-basi ya saya jalanin walaupun sebenarnya kadang-kadang di hati kita ya masih agak berat ya. Jadi kadang-kadang tuh kita mempertanyakan dulu kenapa ini terjadi sama diri kita. Jadi kita nyalahin diri kita sendiri, sebenarnya itu harusnya nggak boleh memang. Tapi ya itu kayak why happened to me gitu ya. Apa salah saya gitu. Kalau saya salah saya minta maaf. Saya berusaha untuk, memang kalau saya salah saya akan willing untuk minta maaf dan saya berusaha untuk memperbaikinya supaya case close dan kita akan jalan lagi gitu loh kan. Karena kan life must go on ya Pak. Jadi dalam kehidupan pasti manusia akan berbuat kesalahan. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki, tapi kan ini nggak bisa karena nggak jelas gitu kenapa gitu ya. Tiba-tiba dapat berita aja. Jadi ya udah, kita lakukan, saya lakukan gitu tanpa saya berharap banyak, ini saya lakukan aja. Jadi just do it aja dan itu mengalir dengan sendirinya. Jadi seiring menguatkan saya juga gitu ya, walaupun saya berat, saya terapi memaafkan itu juga setiap hari, Pak Dodi. Jadi saya sebutin aja nama-nama yang sekiranya mungkin nggak suka sama saya kali ya. Saya sebutinnya saya karena saya nggak punya, nggak tahu juga kenapa dan nggak tahu juga apa gitu ya. Jadi saya sebutin semuanya, saya terapi memaafkan every day dan saya berusaha untuk waktu itu meditasi di malam hari karena pada saat itu juga belum sampai ke arhatik yoga ya. Jadi masih 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 ikut meditasi yang malam. Ya itu sih Pak. Cuman tips itu aja sih Pak. Kita konsisten, terus kita lakukan itu dengan benar gitu ya, dan itu kayak kebuka sih ya Pak ya. Mungkin eh, apa ya, ya kebuka dengan sendirinya dan itu kayak jadi berkat buat kita sih, gitu. Itu butuh berapa lama ya melakukan project love itu tadi, memaafkan, terus Atma Namaste, itu kira-kira tadi kan deadline 3 bulan nih. Iya, jadi deadline 3 bulan itu, jadi saya baru em, dapat itu kabar itu sekitar bulan November akhir ya, kalau saya nggak salah gitu ya. November akhir, jadi dari Agustus ya Pak,
berarti September, Oktober, November. Ya itu Pak, benar Pak. Jadi harusnya tuh paling lambat mungkin 1 Januari ini saya udah harus keluar harusnya. Jadi saya dapat itu di Desember awal atau November akhir mengenai itu. Jadi sudah nggak ada masalah lagi gitu di Desember. Berarti kejadian dari September Pak, September, Oktober, November. Jadi benar-benar ya kurang lebih kayak 3 bulan saya lakukan itu sih Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Nah ini ada yang tanya, sebenarnya yang dilakukan, yang disebut Project Love itu apa sih? Saya cuma memberikan pengantar sedikit. Biasanya kalau ada orang menghadapi situasi semacam itu kan pertama kali itu kan marah ya, pasti ya. Ada kemarahan, jengkel juga, tapi juga ketakutan, kecemasan, bagaimana masa depan, bagaimana keluarga, bagaimana ya macam-macam, pasti banyak sekali campur aduk ya perasaannya. Nah, itu cara memanage itu bagaimana supaya Ibu sampai akhirnya tetap bisa memiliki akal sehat ya, sampai kemudian memutuskan yang namanya Project Love. Dan apa sih Project Love itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit buat teman-teman. Oh, oke. Jadi betul pada saat melakukan itu tuh campur aduk lah perasaannya. Cuman saya memang hanya fokus kepada tujuan saya sih dan saya benar-benar apa namanya tulus lakukan ini dan saya memang tulusnya memang semuanya fokusnya hanya untuk memperbaiki itu semua dan eh, apa saya pengen ada kedamaian intinya di situ sih objektif dan tujuannya. Nah, Project Love itu adalah ya kita mendoakan setiap hari orang-orang yang menurut kita itu mungkin ada yang nggak suka dengan kita ataupun ada yang mungkin nggak cocok dengan kita ya. Kita berdoa tiap hari, kita Armana Namaste, kita menyentuh jiwanya, terus kita memanggil namanya dan kita melakukan terapi memaafkan yaitu Project Love dan saya akhiri juga dengan kalau bisa ya dengan meditasi ya. Jadi itu sih yang kurang lebih tapi yang setiap hari itu kita panggil namanya, kita sentuh jiwanya dan kita apa namanya afirmasi soul dan juga terapi memaafkan. Itu sih. Itu yang saya lakukan sih. Oh, oke. Sehingga gitu Pak. Kedengarannya sih simple ya, tapi itu mesti nggak mudah. Nah ya, betul. Karena kan kita masih ada ego ya, Pak ya. Itu yang kita harus benar-benar pendem egonya dan jujur sih awal-awal tuh berat banget sampai sampai waktu saya dengar bos saya bilang suruh cari kerjaan 3 bulan tuh saya nangis, Pak. Saya cuma bilang, kenapa ya Pak ya kerja sama saya? Karena saya selama saya di dunia fast moving consumer good ya, saya bergerak di FMCG company, di consumer good, itu saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memang ada beberapa company yang bisa juga saya berprestasi. Tapi di satu sisi saya kayak jadi begini banget kan? Kayak jadi apa ya? Ya kayak bukan saya gitu. Tapi kan itu bagian dari pembelajaran hidup ya. Jadi saya ngerasa sih itu sih saya belajar dan ya semakin mungkin kalau saya nggak ikut panik healing mungkin saya nggak dapat kayak cobaan itu atau mungkin kalau saya nggak ikut panik healing mungkin saya nggak tahu harus gimana gitu kan dan blessingnya kan sebelumnya saya sudah pernah ikut gitu loh pernah ikut ya udah saya nggak ada pilihan saya coba aja saya coba dan saya konsisten gitu untuk ini untuk melakukannya gitu jadi karena saya fokus di tujuan saya itu sih gitu. Ya, wow, keren banget Bu ceritanya. Jadi ini adalah satu bukti ketika ilmu yang diajarkan pranic healing itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ini dalam pekerjaan, dalam bidang sales atau consumer goods sekalipun ternyata it works gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kan masa sih blessing, doain orang, kadang kan nggak masuk akal. Masa sih kita doakan orang-orang yang misalnya nggak suka sama kita, yang mungkin kita anggap membenci kita, kadang-kadang begitu ya. Wah ini kan bertentangan dengan pemikiran banyak orang. Biasanya kalau orang itu misalnya nggak disukain, dia kan mesti melawan, dia juga mesti ya gitulah bereaksi dengan tidak menyenangkan. Tapi justru yang dilakukan Bu Jolanda ini sebaliknya. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang sederhana ini semua didapatkan dari pranic healing ya Bu ya. Iya Pak, pasti Pak.
Karena karena itu yang saya bilang. Jadi kalau ibaratnya kayak Pak Dodi pernah cerita itu, kalau kita nyetir mobil tuh kita tahu arahnya kemana. Jadi kalau ada yang berembun atau yang kotor, ya itu kita bersihkannya tahu di bagian yang mana gitu kan. Jadi itu sih yang saya tahu ya. Jadi ini membantu kita untuk bisa tahu kita tujuan kita kemana dan caranya sih, the way-nya sih untuk kita menuju ke sana. Dan tadi kalau apakah saya healing setiap hari, memang saya nggak melakukan tuh healing setiap hari, tapi saya berusaha untuk meditasi setiap hari, tapi saya berusaha untuk ya untuk ke keluarga dekat sih, untuk kalau healing gitu ya. Jadi lebih ke sana untuk apa namanya melakukan healing kepada orang lain sih gitu. Ya. Bu Yolanda ini berarti masuk atau mengenal prana healing pertama April ya, Bu? Iya Pak, kurang lebih kayaknya Maret akhir atau awal April Pak. Oh, Maret akhir. Maret itu bulan 3 ya. Mm-mm. Kemudian November sudah Arhati Yoga. Sudah hampir menyelesaikan ya level Mm. yang tertinggi di prana healing. Jadi 11 kurangi 3, 8 bulan ya. Wah, ini termasuk sangat cepat sih. Itu apa sih yang mendorong Bu Yolanda bisa terus ya? Maksudnya nggak banyak juga sih teman-teman yang udah belajar pranic healing memutuskan untuk stay berlama-lama di atau tingkatnya nggak lanjut-lanjut begitu sampai kadang-kadang dari berapa tahun. Tapi kenapa Bu Yolanda ini terus maju sampai Aratik Yoga? Dan apa sih perubahan signifikan apa yang dirasakan ketika sudah sampai di level Arhatik? Iya, sebenarnya awalnya tuh saya nggak punya, maksudnya saya apa ya, nggak juga nyangka sampai ke arah hatik sih, karena eh, saya tuh maksudnya gini, hmm, arhat itu saya merasanya kayaknya itu suci banget kan Pak ya, maksudnya itu kan kita kepemurnian gitu ya Pak ya. Saya juga bertanya sama diri saya bisa apa enggak gitu pemurnian, sedangkan kan itu kan butuh proses ya, kita banyak gitu yang mungkin kita harus bersihkan dari makanan dan lain-lain. Itu kan butuh komitmen dan itu butuh konsistensi, jadi bukan hanya asal omongan ya, tapi itu harus butuh tindakan. Jadi saya merasa mm, masih bertanya itu bisa apa, tapi saya ngalir gitu, ngalir ngalir aja gitu, ngalir jalan aja, selesai ini diajak ini, saya sebenarnya enggak ini aja dulu. Jadi dulu tuh waktu saya basic, justru cara untuk healing basic itu nempel banget. Terus kan udah ganti ke base ke advance gitu ya. Jadi sekarang nempelnya di advance gitu ya. Jadi berusaha untuk satu level itu kita harus benar-benar menyerap dan kita mengaplikasikan gitu. Jadi somehow kadang-kadang saya suka kelupaan, yang saya masih ingat tuh basic, tapi sekarang tuh saya melakukan advance terus gitu ya. Nah, kalau kita healing. Nah, psikoterapi aja sebenarnya itu bagus banget materinya sebenarnya, karena lebih berkaitan dengan interaksi dengan orang. Itu apa ya? Dalam dan itu it's good banget sih menurut saya. Tapi itu yang memang saya harus lebih banyak juga cara healing psikoterapi sebenarnya. Itu kan juga perlu kita latih ya. Itu juga kita perlu apa ya? Latihan gitu. Jadi yang basic sama advance itu nempel. Psikoterapi ini kita harus latih sebenarnya. Jadi bukan mengejar ke ininya, tapi saya lebih bagaimana itu tuh setiap kelas itu berperan dalam hidup kita sih. Jadi itu yang lebih penting. Nah, sampai akhirnya ya udah, memang ada kesempatan sih, ada kesempatan dan juga ada influence ya, dan juga ada juga apa namanya, oh ya udah deh, coba deh bisa apa enggak ya gitu ya ke sana, karena kan nggak gampang sih menurut saya, benar nggak gampang arhatik itu, tapi eh, ya bayangin aja, dari jarang bangun pagi harus bangun pagi Pak, itu contoh aja ya, apalagi pemurniannya gitu. Nah itu yang sebenarnya ya kalau saya sih dalam tahap masih latihan sih Pak, jadi ngalir aja sih hidup saya sih, maksud saya ngalir, saya ngikuti kalau memang oh ya baik, adanya ya pasti saya ikutin. Apa yang berubah? Yang berubah adalah mungkin kalau saya dalam perkataan saya ya. Jadi kadang-kadang kan ya mungkin kita nggak sadar ya, perkataan itu juga maksudnya baik, tapi penyampaian kurang baik kan juga terjadi. Nah jadi
kadang-kadang yang saya rasakan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan tuh dengan penuh cinta sih. Jadi walaupun saya orang sales gitu, orang sales itu kan keras ya, maksudnya dunia itu dunia keras gitu ya, karena isinya kan kebanyakan cowok semua gitu ya. Nah terus tapi ya itu di challenge-nya harus bisa menyampaikan dengan penuh kasih, welas asih gitu. Memang tadi Pak Dodi bilang itu agak unik, tapi ya itu yang terjadi sebenarnya. Nah, tapi dengan kata-kata yang penuh kasih dan cinta kasih, ternyata itu more powerful sih, dan itu bisa bisa dengan sendirinya tuh orang tuh nggak perlu disuruh, tapi ya orang dengan kesadaran sendiri gitu. Itu sih yang apa yang saya rasakan ya. Jadi kadang-kadang ya itu juga masih perlu perjuangan sih. Jadi tahapnya tahap belajar saat ini sih, Pak. Tapi ya perubahannya ya itu, kalau saya merasakan ya saya merasa lebih ringan aja, lebih nggak berat aja sih menjalani hidup ini, dan lebih mudah dan tahu gitu ya, oh kalau ada sesuatu oke seperti ini gitu. Jadi itu kita kayak ada resep dokternya ya kalau sakit, jadi nggak perlu ke dokter lagi, nggak perlu buru-buru ke dokter, istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa manage diri kita dengan baik dulu nih caranya. Baik, terima kasih Bu Jolanda. Jadi ini yang kayak membalikkan mitos. Biasanya kalau di dunia sales itu semua yang relasi itu adalah relasi karena cuan ya. Apa ya, profit berapa yang bisa kamu kasih ke saya kan begitu kan? Hitung-hitungannya adalah semuanya adalah angka dan angka. Tapi ini sekarang Bu Jolanda melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan dengan cinta. Wah, ini seandainya bahwa semua orang sales melakukan apa yang dilakukan Bu Jolanda, wah, tentu akan dunia sales akan menjadi sangat indah ya Bu ya. Dan Amin, Pak. juga semua orang yang bekerja dalam industri apa namanya? Industri apa Bu namanya ini Bu, industrinya Bu? Consumer Consumer good, goods Pak. ya. Consumer goods ya, artinya itu juga bisa melakukan hal yang sama. Tentu juga bahwa mereka kalau penuh dengan cinta kasih, mereka pun orientasinya pasti juga orientasi bukan hanya sekedar mencari untung, tetapi juga apa namanya berorientasi pada memberikan kebaikan, ya, mendeliver kebaikan bagi banyak orang. Jadi bukan hanya demi keuntungan, tapi memang mensejahterakan banyak orang, memberikan manfaat bagi banyak orang, gitu ya. Dan ini nampaknya Bu Jolanda benar-benar sangat menerapkan yang diajarkan di Pranigiling. Jadi tadi bukan masalah kelas apa saja yang diambil, tetapi setiap kelas yang dipelajari langsung dipraktekkan, ya. Apapun itu yang nyantol sesuai dengan apa yang dibutuhkan langsung dipraktekkan, itu yang saya rasa menjadi kunci kenapa Bu Jolanda terus naik dan naik sampai level aratik. Tadi ada revisi dari Bu Yovita, ternyata Bu Jolanda itu ikutnya 10-11 April Bu, jadi baru 7 bulan nih. Karena kan Oh, aratiknya tanggal oke. 13 Oke. November ya, jadi baru Iya, 7 iya, bulan. iya. Ya, lupa. Makasih Bu Yovita. Ini juga guru saya waktu di basic loh. Makanya pengajarannya masih saya ingat cara-cara basicnya, Bu. Oh, ya. Sama-sama Bu Jolan. Nah ini ada beberapa komentar, ada pertanyaan ini. Sebentar, apa namaste. Oh tadi sudah terjawab. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya ini terhadap Ibu Jolanda langsung secara live? Saya rasa yang di chat sudah terjawab semua dari apa yang dipaparkan Ibu Jolanda. Barangkali teman-teman juga pernah mengalami situasi yang sama, meskipun dengan settingan yang berbeda, gitu ya, atau memiliki background yang mirip-mirip dengan Ibu Jolanda. Apakah ada teman-teman yang ingin, atau mungkin sharing juga teman-teman yang lain yang mengalami kemudahan-kemudahan ketika sudah mempraktekkan pranic healing dalam pekerjaan. Nah, ini terutama hari ini Bu Jolanda sharing kaitannya pranic healing dengan pekerjaan dalam industri consumer goods. Oke. Apakah ada teman-teman? Oke, nampaknya
ada malu-malu pada malam hari ini Bu Jolanda, atau mungkin mereka speechless ya. Speechless terhadap apa yang dikisahkan Ibu Jolanda tadi. Tapi satu hal tadi, Bu Jolanda itu sebagai suatu bukti yang hidup, bukti yang nyata bahwa antara spiritual dan material itu bisa disatukan ya Bu ya. Antara cinta dan juga kemudian pekerjaan itu bisa disatukan. Ya, bahwa dalam bekerja, dalam berkompetisi, kita nggak perlu saling katakanlah mungkin menjatuhkan ya, tapi justru dengan memberikan cinta. Kadang-kadang adalah suatu yang wajar, kadang-kadang di dalam internal perusahaan kita juga berkompetisi ya, di luar juga berkompetisi ya. Yang namanya kompetisi kadang-kadang ya ya kita tahu artinya kadang-kadang kita kadang-kadang sedikit ada faktor-faktor kekejaman karena kita memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Tapi ternyata itu bisa dirubah oleh Ibu Jolanda. Luar biasa Ibu Jolanda. Dan ini juga pasti terinspirasi juga dari Ibu Ivani ya. Ibu Ivani waktu itu juga Project Love juga ya Bu ya. Ya, betul. Jadi sempat juga ngobrol juga dengan dia dan dia juga yang menyemangati juga ya karena keadaannya mirip dengan saya, tapi mungkin dia lebih ya pokoknya mirip lah gitu. Jadi melakukan hal yang sama dan dia juga terbukti juga berhasil. Ya, saya juga melakukan hal yang sama juga dan memang itu terbukti berhasil sih. Jadi butuh memang kerendahan hati dan juga butuh niat dan apa semuanya itu ya kita apa ya keangkuhan kita atau memang kita nggak lihat lagi bahwa yang benar siapa tapi ya kita fokus kepada itu semua sih. Ya. Fokus pada tujuan dan usaha ya. Kemudian juga fokus pada solusi, itu yang penting. Tadi ketika mengalami masalah yang berat, umumnya orang kan tadi akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, kadang-kadang gitu ya, mencari-cari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Sampai akhirnya malah justru melupakan apa yang diinginkan, apa tujuannya. Tapi Bu Jolanda tadi tetap berpegang meskipun berat, hatinya sakit, kemudian sempat menangis, perasaannya campur aduk, tapi fokus pada tujuannya. Sehingga Bu Jolanda segera bangkit dan melakukan langkah-langkah nyata, ya. Usahanya bukan usaha fisik ya. Tadi kita bisa katakan bahwa usaha yang dilakukan Ibu Jolanda ini adalah usaha spiritual atau usaha energi. Karena kan Bu Jolanda nggak approach setiap orang, ya kan, didekati. Kadang-kadang kan yang namanya dalam dunia bisnis, kadang-kadang kita kan pendekatannya, wah kita kasih apa hadiah pada seseorang, kemudian kita ngomong yang baik, ya itu yang umum terjadi. Tapi yang dilakukan Bu Jolanda justru usaha yang diam-diam, tidak ada orang yang tahu, hanya Ibu Jolanda yang tahu dan Tuhan mungkin ya. Tapi it works ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Jolanda untuk kehadiran bersama para sahabat Pranic Healing dalam sesi gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih untuk telah membuktikan bahwa apa yang telah diajarkan di Pranic Healing itu benar-benar nyata dan bermanfaat, aplikatif, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam dunia kerja sekalipun. Terutama ketika kita menghadapi persoalan yang berat dalam pekerjaan. Dan ternyata hidup Ibu Jolanda menjadi lebih mudah, lebih smooth, lebih ringan juga ya Bu ya. Ini pasti tidak lepas karena ketika kita meningkatkan knowledge kita, keterampilan kita, ya tadi kalau sebagai driver itu kita menjadi skillful ya ketika kita jalan, ya skillful. Kalau ada tanjakan bagaimana, kalau ada turunan yang curam bagaimana, ketika hujan bagaimana, ya tentu segala pengetahuan yang diberikan, keterampilan yang diberikan Pranic Healing ini bisa membantu kita ketika kita terutama menghadapi hujan deras atau badai dalam kehidupan. Dan kalau kita sudah bisa menghadapi hujan deras, badai dalam kehidupan dengan aman, sampai dengan tujuan, wah ini reward-nya adalah mesti sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Benar nggak Bu ya?
Ya, benar banget, Pak. Benar-benar, benar banget. Mm-mm. Oke, terima kasih Ibu Jolanda, semoga sukses dan menjadi berkah, juga menjadi inspirasi bagi semua orang, teman-teman yang lain juga semoga mengikuti jejak langkah Ibu Jolanda. Terima kasih ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Dodi, Arman Namaste semuanya. Namaste. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya dengan melakukan meditasi Twin Heart. Terima kasih ya Bu, kita tutup. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi yang dilakukan Ibu Jolanda, salah satunya adalah melakukan meditasi Twin Hearts. Itu dilakukan hampir setiap malam. Nah, apa sih pentingnya meditasi Twin Hearts ini? Karena kalau kita melakukan meditasi Twin Hearts ini, kita ini nanti sebenarnya akan menyalurkan energi cinta kasih kepada seluruh isi bumi. Nah, seluruh isi bumi itu isinya apa saja? Isinya adalah pertama, diri kita sendiri. Kedua, keluarga kita. Ketiga, rekan-rekan kerja kita. Berikutnya juga adalah atasan kita, kemudian juga kompetitor kita, customer kita, bahkan juga orang-orang yang tidak suka pada kita. Orang-orang yang mungkin memiliki niat yang kurang baik kepada kita. Nah, tetapi kalau kita menyalurkan cinta kasih kepada mereka, maka ada hukum mengatakan apa yang kita beri akan kita terima. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Karena kita menanamnya cinta kasih dan kebaikan, maka yang kembali kepada kita pun adalah cinta kasih dan kebaikan. Nah, ini yang sebenarnya diterima oleh Ibu Jolanda. Meskipun pada awalnya tadi dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya, kabar yang tidak baik, tapi Ibu Jolanda tidak berhenti di situ, tapi justru terpicu atau terdorong melakukan kebaikan yang lebih besar, yaitu mendoakan orang-orang yang dianggap mungkin tidak suka pada dirinya, mendoakan orang-orang yang mungkin menghambat karirnya, dan sebagainya. Dan ternyata ketika itu dilakukan, semua menjadi terbalik, dan Ibu Jolanda tetap mendapatkan pekerjaannya, dan juga pasti juga mendapatkan reward dari atasannya. Karena tadi customer pun juga ikut memberikan apresiasi, memberikan pernyataan yang menguatkan kredibilitas dari Ibu Jolanda. Nah, itulah teman-teman salah satu usaha yang bisa kita lakukan. Apapun pekerjaan Anda, apapun kesulitan Anda. Tapi ketika Anda setiap hari memberkati bumi ini dengan cinta kasih dan kebaikan, maka pasti Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Karena yang namanya kesulitan itu yang menyebabkan manusia. Apapun itu, baik dalam misalnya rumah tangga, kemudian dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam apapun, ya, kesulitan itu datangnya pasti dari manusia. Nah, sehingga yang namanya manusia yang mereka butuhkan sebenarnya adalah cinta. Orang-orang kadang-kadang mereka berperilaku tidak menyenangkan karena dari kecil mungkin mereka diperlakukan secara tidak menyenangkan. Nah, kalau Anda melakukan mereka juga dengan tidak menyenangkan, maka itu pun akan menguatkan kualitas mereka. Tapi kalau sebaliknya, Anda memberikan cinta kasih dan kebaikan bagi semua orang, pertanyaannya, siapa sih yang bisa menolak cinta? Siapa sih yang bisa menolak kebaikan? Semua orang pasti mau. Semua orang pasti menerimanya. Maka ketika Anda setiap hari melakukan meditasi ini, energi Anda yang Anda pancarkan adalah cinta kasih dan kebaikan. Sehingga kemanapun Anda pergi, Anda akan disambut, Anda akan diterima dengan penuh sukacita. Itu adalah manfaat dari meditasi Twin Heart. Nah, sekarang kita akan melakukan meditasi itu. Apakah di antara teman-teman ada yang baru pertama kali atau belum pernah melakukan meditasi Twin Heart sebelumnya? Bisa nulis di chat atau bisa raise hand.